Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, dan malam kepada teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai studi kasus kami, yaitu analisis peran perkembangan nilai di masyarakat terhadap norma dalam berperilaku untuk pengelolaan hutan Indonesia. Oke, Selanjutnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Pertama ada saya sendiri, yaitu Fadila Hana Ramdhani, NIM 115-19001, lalu ada Maharani Nurul dengan NIM 006, Faza Iza Mahes dengan NIM 010, kemudian ada dari Andika Putra, NIM 019, kemudian Dava Raihan, NIM 035, lalu ada Septi Sunah, NIM 052. Oke, selanjutnya pada bagian pertama ini kami akan menjelaskan dulu mengenai outline dari presentasi. Pada outline presentasi pertama kami menjelaskan pendahuluan, lalu ada tinjauan pustaka, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Lanjut, kami akan membahas mengenai pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini, boleh dilanjut, ada latar belakang. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat terlebih dahulu nih, ada gambar di sebelah kanan layar teman-teman ini adalah bagian dari masyarakat adat. Nah, latar belakangnya ini, hutan Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, di mana kekayaan alam ini dapat mengkonstruksi adat, kebiasaan, maupun budaya yang ada pada masyarakat adat. Bisa dilihat nih teman-teman, dari pakaiannya, bagaimana cara mereka berburu, dan beradaptasi dengan lingkungan mereka yang ada di hutan. Kemudian, budaya dan adat tersebut menghasilkan produk berupa nilai dan juga norma yang diturunkan dari nenek moyang terdahulu, dan nyatanya berdampak baik pada tempat tinggal masyarakat adat. Contoh nih produknya dari kebudayaan ini ada larangan menebang pohon atau mengotori lingkungan atau aturan-aturan lain yang setelah diamati memiliki nilai positif bagi keberlangsungan ekosistem hutan. Masyarakat adat yang menjaga, memelihara, menggunakan dan mengkonstruksi budaya dan adat istiadat mereka inilah bagian dari subjek utama yang mengkonservasi kekayaan hutan alam Indonesia sesuai dengan nilai dan norma yang telah mereka bentuk sejak dulu. Boleh selanjutnya? Nah, pada bagian selanjutnya adalah bagian rumusan masalah, di mana kami menyimpulkan beberapa pertanyaan inti yang dapat menjadi rumusan masalah. Yang pertama ini adalah bagaimana kondisi faktual dari norma, nilai, dan karakteristik masyarakat desa hutan, kemudian bagaimana pengaruh karakter, adat, dan norma terhadap sistem pengelolaan hutan. Yang selanjutnya adalah bagaimana upaya pengembangan dan pengelolaan hutan berdasarkan norma dan nilai sosial desa hutan. Kemudian selanjutnya adalah bagian tujuan dari makalah presentasi ini. Yang pertama itu menentukan konduksi faktual, norma, nilai, dan karakteristik masyarakat desa hutan. Yang kedua menentukan pengaruh karakter adat dan norma terhadap sistem pengelolaan hutan. Dan yang ketiga adalah menentukan upaya pengembangan dan pengelolaan hutan berdasarkan norma dan nilai sosial masyarakat desa hutan. Yang kedua adalah tinjauan pustaka. Selanjutnya, jadi dalam ilmu sosiologi itu dipelajari banyak aspek kehidupan seperti nilai dan norma. Nilai sosial bisa menjadi dasar panduan atau pedoman yang ada di dalam norma untuk menciptakan keselarasan dalam berkehidupan yang aman dan teratur. Selanjutnya, jadi apa sih nilai sama norma itu? Yang pertama, nilai. Nilai berasal dari bahasa Inggris value yang bisa diartikan sebagai harga, penghargaan, atau taksiran. Darmo Diharjo dan Siddhartha pada tahun 1995 mengatakan bahwa nilai adalah kualitas atau keadaan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik lahir maupun batin. Yang kedua, mengenai norma. Norma berasal dari bahasa Latin nomos yang berarti nilai. Menurut Maria Farida pada tahun 2011, norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya maupun lingkungannya. Selanjutnya, jadi di sini kami menggunakan 5 jurnal referensi yang mendukung judul makalah kami. Nah, untuk jurnal referensi yang pertama itu merupakan penelitian yang dilakukan oleh Utami pada tahun 2015 dengan judul pengelolaan hutan bersama masyarakat ditinjau dari perspektif asset-based community development. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa semua tahapan dalam pembinaan masyarakat berupa sosialisasi, dialog, negosiasi, aspek legal, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta rencana tindak lanjut telah dilaksanakan. Selanjutnya, jurnal referensi yang kedua itu merupakan penelitian yang dilakukan oleh Marianti, Anwar, dan Prarikeslan pada tahun
dengan judul Sikap dan Perilaku Masyarakat Terhadap Hutan di Kawasan TNKS Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa sikap masyarakat terhadap perlindungan hutan di Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci umumnya sudah positif dengan menyetujui beberapa aturan yang berlaku. Selanjutnya, Berikut adalah jurnal referensi ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Surati pada tahun 2014 yang berjudul Analisis Sikap dan Perilaku Masyarakat Terhadap Hutan Penelitian Parung Panjang. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa tingkat pendapatan dan interaksi dengan hutan mempunyai hubungan nyata dengan sikap dan perilaku masyarakat sekitar hutan. Sikap dan perilaku masyarakat terhadap hutan penelitian Parung Panjang positif, artinya masyarakat mendukung keberadaan hutan dan pengelolaannya. Lalu berikutnya adalah jurnal referensi yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Eri Rahman, Emi Roslinda, dan SM Kartikawati dalam jurnal berjudul Norma Sosial Masyarakat Desa Nusapati dalam Pengelolaan Hutan Rakyat pada tahun 2015. Jurnal ini membahas mengenai karakteristik masyarakat yang terdiri dari umur, pendidikan, tanah, suku, gender, agama, dan pekerjaan dalam pengelolaan hutan rakyat, serta menentukan bahwa norma-norma sosial memainkan peran penting dalam pengelolaan masyarakat. Dan yang terakhir adalah jurnal referensi yang kelima. Penelitian ini dilakukan oleh Nina Herlina, Oding Syafruddin, dan Aang Setiana dalam jurnal berjudul Kearifan Lokal Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Sangiang, Desa Sagarahiang, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada tahun 2016. Jurnal ini membahas mengenai bentuk nilai-nilai kearifan lokal yang ada dan masih berjalan di dalam masyarakat Desa Sagarahiang dan berkaitan dengan pengelolaan hutan Sangiang. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Boleh di next? Nah, untuk yang pertama adalah kami menganalisis terkait norma, nilai, dan karakteristik masyarakat desa hutan dari beberapa sumber penelitian. Boleh di next? Nah, ini yang untuk pertama, kami mendapatkan hasil identifikasi norma dan nilai sosial. Sumber ini, data ini kami dapatkan dari Herlina dan kawan-kawan pada penelitiannya pada tahun 2016. Nah, di sini bisa dilihat oleh teman-teman di bagian kanan ini ada tabel yang menunjukkan terkait nilai-nilai, kemudian kebiasaan dan hukum yang ada di desa penelitian dari Herlina. Dari nilai-nilai atau norma di sini ada beragam ya. Di sini, tapi secara umum ini menunjukkan bahwa mereka itu menjunjung tinggi perilaku positif terhadap perlakuan mereka dalam pengelolaan hutan rakyat. Nah, selanjutnya jika ditinjau dari asal-usulnya, nah ada kemungkinan bahwa norma dan nilai sosial yang ada dan berlaku di sana itu merupakan terlahir dari adanya pola-pola perilaku yang selalu diikuti oleh masyarakat di sana dalam kegiatan sehari-harinya, sehingga norma-norma atau nilai-nilai tersebut kemudian dianggap lazim dan menjadi pedoman bagi mereka dalam pengelolaan hutan. Nah, kemudian hal tersebut ini dapat kita golongkan ke dalam salah satu bagian penggolongan norma sosial, yaitu folkways. Boleh dilanjut? Nah, selanjutnya di sini kami juga menganalisis terkait persepsi masyarakat terhadap nilai atau norma yang ada di sana terhadap pengelolaan hutannya. Dan dapat teman-teman lihat di sini dari indikator dan persepsinya, secara umum pengetahuan terkait nilai, pengaruh, kemudian pengakuan masyarakat terhadap nilai dan norma sosial yang berlaku itu sudah cukup dipahami baik oleh masyarakat. Masyarakat pada umumnya sudah paham dan tahu benar terkait hal-hal tersebut. Namun yang menarik adalah bisa dilihat dari indikator sanksi atau hukum adat, responden yang menjawab itu rata-rata kurang mengetahui tentang adanya hal tersebut. Nah, hal ini bisa terjadi karena mungkin terkait hukuman dan ini tuh jarang dilaksanakan di area tersebut karena masyarakatnya sudah sudah mengikuti kaidah norma-norma yang berlaku, sehingga kesadaran masyarakat terkait hukuman tersebut kurang diketahui. Boleh dilanjut?
Oke, bagian selanjutnya yaitu karakteristik masyarakat desa hutan dapat dilihat pada tabel di sebelah kiri. Tabel tersebut didapatkan dari penelitian Rahman dan kawan-kawan mengenai karakteristik masyarakat desa sekitar hutan. Nah, berdasarkan hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa usia yang mendominasi penghuni hutan merupakan usia dewasa, dan selanjutnya yaitu pendidikan yang didapat dari hasil penelitian Rahman dan kawan-kawan merupakan kebanyakan masih lebih dari tingkat SD atau sudah menengah ke atas. Nah, selanjutnya yaitu dari tingkat pendapatan. Nah, apabila dihubungkan antara tingkat pendapatan dengan luas lahan, didapatkan bahwa semakin besarnya luas lahan yang dimiliki, maka pendapatan yang didapatkan akan semakin besar. Oke, mungkin boleh di next. Nah, selanjutnya yaitu aturan masyarakat desa di sekitar hutan dalam pengelolaan hutan. Nah, berdasarkan hasil penelitian dari Rahman dan kawan-kawan juga bahwa persentase pemahaman dari masyarakat desa lebih memahami aturan tidak tertulis dibandingkan aturan tertulis. Dapat dilihat di tabel sebelah kiri bahwa 100% masyarakat desa tidak memahami aturan yang tertulis, tapi 83% atau kurang lebih 84% masyarakat desa lebih memahami aturan tidak tertulis. Lalu hasilnya seperti apa? Nah, hasilnya dapat dilihat pada tabel sebelah kanan, yaitu persentase pelanggaran. Nah, berdasarkan hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa tidak pernah terjadi pelanggaran pribadi dari masyarakat desa, tetapi pernah terjadi pelanggaran dari anggota kelompok lain. Nah, anggota kelompok lain itu maksudnya apa? Maksudnya tuh di desa penelitian Rahman ini terdapat dari beberapa kelompok etnis seperti ada Melayu, ada Jawa, ada Madura, dan lain-lain. Nah, berdasarkan kedua tabel di atas dapat dihubungkan bahwa walaupun peraturan-aturan tidak tertulis lebih efektif dibanding tertulis, tetapi masih dapat menjadi pedoman bagi masyarakat untuk terus mematuhi aturan dalam pengelolaan hutan. Nah, selanjutnya yaitu pengaruh karakter, adat, dan norma terhadap sistem pengelolaan hutan. Nah, berdasarkan yang tadi kita kaji, yang tadi kita analisis dan bahas, bahwa hutan itu dapat terjaga apabila melibatkan peran penting dari masyarakat. Jadi apabila masyarakatnya masih memiliki kesadaran yang tinggi dalam pengelolaan hutan, tentunya hutan juga akan tetap terjaga kelestariannya dan kelanjutannya. Di next. Nah, selanjutnya di sini kami juga mengkaji terkait upaya apa saja yang dapat meningkatkan pengembangan pengelolaan hutan berdasarkan hubungannya dengan norma dan nilai sosial di masyarakat desa hutan. Boleh next? Nah, di sini kami mencoba menerapkan suatu metode yang namanya itu adalah asset-based community development, di mana metode ini merupakan pengoptimalan dari apa yang masyarakat sudah punya. Jadi bisa dilihat dalam gambar kiri, itu semua orang mempunyai aset mereka masing-masing, dan setiap orang juga memiliki peran atau kontribusinya mereka dalam bidang-bidang tertentu, dan diperhatikan juga bahwa semua orang itu harus peduli dengan tujuan yang akan mereka capai di satu community tersebut. Nah, menurut Gary Paul Green pada tahun 2002 itu dinyatakan ada 5 konsep dari asset based community ini untuk pengembangan masyarakat yang merupakan berbasis aset, yaitu yang pertama ada kapital manusia, kapital sosial, kapital fisik, kapital pendapatan, dan kapital lingkungan. Tetapi karena dalam fokus kajian ini merupakan norma dan nilai sosial, maka yang akan kita bahas di sini adalah terkait kapital sosial dan lingkungan. Boleh di next? Nah, di sini aset dalam ABCD yang akan kita bahas ini kapital sosial. Yang pertama itu merujuk pada potensi kelompok atau pola-pola hubungan antara individu dalam suatu kelompok yang di dalamnya terdapat jaringan sosial, nilai-nilai, norma, dan kepercayaan antara sesama anggota kelompok. Nah, dengan adanya kapital sosial ini, secara langsung masyarakat terlibat aktif dalam menjaga dan merawat hutan. Di sini menunjukkan manfaat kapital sosial akan mampu mendorong pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan. Kemudian pembinaan dan penyuluhan juga dapat dilakukan untuk pengoptimalisasian aset ini. Di antaranya dilakukan mungkin oleh pemerintah melalui forum perhutani,
Namun pelatihan dan penyuluhan banyak dilakukan juga oleh Dinas Perkebunan. Nah, kemudian anggota kelompok aktif dari masyarakat ini akan saling berkontribusi satu sama lain untuk mendukung pengoptimalisasian aset kapital sosial. Nah, selanjutnya untuk kapital lingkungan, ini juga penting dibanding selain kapital sosial karena modal lingkungan ini eh, adalah modal yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara langsung. Nah, aset lingkungan di sini dapat berupa potensi yang belum diolah dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan mempunyai nilai tinggi dalam upaya pelestarian seperti untuk tidak terjadinya erosi atau longsor. Nah, melalui penerapan norma sosial yang baik, maka aset lingkungan justru akan dapat mendapatkan keuntungan yang lebih bagi masyarakat desa hutan. Sekian, boleh dilanjut. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Boleh silakan lanjut. Oke, berdasarkan hasil analisis studi kasus sebelumnya yang didapat sebelumnya, maka didapatkan beberapa kesimpulan. Yang pertamanya adalah kondisi faktual norma, nilai, dan karakteristik masyarakat desa hutan adalah seperti telah menjunjung tingginya perilaku positif dalam perlakuan mereka terhadap keberadaan hutan, terus rata-rata masyarakat desa hutan kurang mengetahui tentang adanya hukum adat yang berlaku, lalu juga ada interaksi dengan hutan yang didominasi oleh masyarakat yang berusia dewasa, yaitu sekitar 35 tahun sampai 54 tahun. Kemudian juga ada cenderung lebih memahami peraturan yang tidak tertulis. Lanjut, masih memiliki kesadaran tinggi untuk tidak melakukan pelanggaran dalam pengelolaan hutan. Kemudian yang kedua adalah pengaruh karakter adat dan norma terhadap sistem pengelolaan hutan. Seperti dapat memenuhi kebutuhan hidup dikarenakan ketergantungan masyarakat desa terhadap pengelolaan hutan. Lalu juga dapat menimbulkan keyakinan pada masyarakat bahwa seluruh pihak tidak akan merusak hutan dengan melakukan pengawasan untuk menjaga hutan secara bersama. Kemudian juga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi di pedesaan, dikarenakan dapat menjaga nilai kejujuran, sikap amanah, seperti menjaga komitmen dan bertanggung jawab, serta tolong-menolong dan saling menghargai. Selanjutnya. Kemudian yang terakhir, upaya pengembangan dan pengelolaan hutan berdasarkan norma dan nilai sosial masyarakat desa, seperti gotong royong dan dalam pengelolaan hutan, masyarakat terlibat secara aktif. Kemudian memperbaiki jalan hutan, membersihkan lingkungan sekitar hutan, menjaga hutan bersama-sama agar tidak ada penebangan. Dan perlunya memupuk dan menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat akan cinta terhadap lingkungannya. Dan juga memelihara kelestarian hutan yang membuat masyarakat secara langsung dapat terlibat aktif dalam menjaga dan merawat hutan. Selanjutnya adalah bagian daftar pustaka. Untuk daftar pustakanya boleh di next slide. Nah, berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam menganalisis untuk kajian makalahnya. Boleh di next slide. Selanjutnya. Boleh di next slide lagi. Oke, baik. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Kehutanan, dan teman-teman yang mengikuti dan memperhatikan presentasi kami dengan seksama. Semoga presentasi kami dapat menambah ilmu dan pandangan baru bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.